Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu.
seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya hari ini kita akan bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap yang Dia janjikan. Haleluya! Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, Dia tak pernah kiri ke kanan, ayo sama-sama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku.
dari pemenang. Di tahun 2020 ini saya lebih dari pemenang. Sekalipun ada goncangan Tuhan, sekalipun ada pandemik, saya tetap lebih dari pemenang. Perkatakan itu Bapak Ibu Saudara. Sebab ada kuasa di dalam perkataan kita. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Sebab Dia akan bertindak. Dan ketika kau sudah menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, jangan diambil lagi. Kasih biar Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus itu baik. Yes Lord. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Buka hatimu, sebab kasih-Nya setinggi langit, sedalam samudra, tak pernah terbatas oleh apapun juga. Terima kasih-Nya, terima kasih-Nya, biar memenuhi setiap kita pagi ini. Terima kasih-Nya lebih dan lebih lagi. Rasakan jamahannya. Dia sanggup memulihkan setiap keadaan Bapak Ibu. Setiap kita, apapun yang kita alami, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan. Ku angkat suaraku memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, Yesus yang menjadi kekuatanku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Mari terus sembah Dia saudaraku. Hirabaya shandaralalalala, kinamaya shandabaralabaralabaya ralabaya se, unabaya ralabaya shikirabo. Sama umat-Mu Tuhan, pulihkan setiap hati yang terluka, lepaskan yang terikat, sebab kasih Tuhan tercurah buat kami saat ini. Wanabaya shandabaralaba, hirabaya shikiralabaya ralabaya she. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sekali lagi saudaraku katakan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layak Kau Tuhan Yesus, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Yesusku, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Angkat suara memuji tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita saudaraku, lebih lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Layak Kau Tuhan, terima segala pujian. Layak Kau Tuhan, terima segala hormat. Layak Kau Tuhan, terima segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera. Hadirat Tuhan selalu membawa sukacita penuh atas kehidupan kami. Terpujilah Kau Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kalau kita kembali bisa bersama-sama ibadah secara online. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman, kita mau satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah memimpin, menyertai kami Tuhan Yesus, memelihara kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berikan kami hati yang lembut Tuhan, sehingga firman itu terus membentuk kami, mengajarkan kami dan mengubahkan hidup kami, sehingga dari hari ke hari hidup kami semakin disempurnakan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga mengurapi setiap firman yang disampaikan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan yang mengarahkan apa yang harus kami ucapkan Tuhan Yesus. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu saja Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi puji Tuhan kalau kita kembali bisa berkumpul bersama-sama ibadah secara online. Tema hari ini diberi judul Doa adalah jawaban dalam menghadapi segala ketidakpastian. Kita mengucap syukur kalau hari-hari ini kita lihat kasus semakin hari semakin menurun, kasus COVID di negeri ini. Tetapi walaupun kasus dari hari ke hari semakin menurun, kita tetap mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bahkan secara rohani kita pun harus berdoa karena kita percaya Tuhan juga sanggup melindungi kita. Dan saya berdoa biar kita semua sehat, kita semua kuat, kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat lewat peristiwa-peristiwa yang hari ini terjadi, sesungguhnya ada hal yang Tuhan mau pesankan atas setiap kita. Tuhan bisa berpesan ketika kita membaca firman. Tuhan bisa sampaikan pesan yang buat kita. Tuhan pun bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyampaikan pesan kepada kita. Termasuk Tuhan pun bisa menyampaikan pesan lewat peristiwa yang hari-hari ini terjadi. Dan kalau kita melihat beberapa waktu sebelumnya, di mana lonjakan kasus yang ada di bangsa ini itu begitu luar biasa. Kasus yang tertinggi di dunia, sempat tertinggi di dunia, dan tingkat kematian pun sampai hari ini masih tertinggi di dunia. Jadi lewat peristiwa itu banyak rumah sakit semuanya penuh.
dari mulai ruang ICU, ruang perawatan, ruang IGD, bahkan rumah sakit harus menyediakan tenda-tenda darurat untuk menampung pasien COVID. Dan bahkan mereka yang ditampung di tenda-tenda itu bukan orang sembarangan, orang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup, orang yang mempunyai status ekonomi cukup, dan orang yang mempunyai status sosial pun baik, orang yang berpengaruh, orang yang punya kekuatan finansialnya cukup. Tetapi banyak dari antara mereka yang harus tutup usia, harus meninggal karena mereka nggak bisa masuk ke ruang ICU karena ruang ICU penuh. Dari peristiwa ini kita belajar ternyata kekuatan finansial yang cukup, status yang cukup, sosial yang baik itu bukan jaminan. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa semuanya itu terbatas gunanya. Tidak ada pilihan buat kita untuk hidup kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Ada amin Bapak Ibu? Dan kita nggak pernah bisa memprediksi kapan COVID ini selesai. Karena dari prediksi sebelumnya diharapkan bahwa masuk tahun ajaran baru, anak-anak masuk sekolah, ibadah COVID sudah mulai menurun. Sekolah-sekolah akan dibuka kembali. Semua simulasi anaknya masuk kelas berapa persen, protokol kesehatan harus seperti apa, semua sudah dipersiapkan. Termasuk ibadah-ibadah pun sudah dipersiapkan. Ada sebagian yang sudah membuka ibadahnya dengan membatasi jumlah yang hadir, dengan protokol kesehatan yang ketat. Semua sudah dipersiapkan untuk kita kembali normal. Tapi apa yang terjadi? Dari kasus beberapa waktu sebelumnya, begitu lonjakan kasus COVID meningkat, semuanya dibatalkan. Dari peristiwa ini kita jadi belajar bahwa prediksi ke depan nggak ada yang pernah tahu. Keadaan tidak jelas, keadaan tidak menentu, keadaan tidak pasti. Nggak ada yang bisa pasti hari-hari ini. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidaktentuan segala sesuatu yang terjadi hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apa yang harus dilakukan? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ini firman Tuhan. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita tetap berdoa. Kita nggak ada pilihan lain untuk kita lakukan. Seandainya kita pilih dengan cara kekuatan kita, dengan cara manusia, saya percaya bukan hal yang baik yang terjadi, justru hal yang semakin tidak baik itu yang terjadi. Beban yang hari ini terjadi, dampak daripada pandemi, mungkin masih kita rasakan. Dan sampai kapanpun kita nggak pernah tahu. Sekali lagi tidak ada alasan lain, tidak ada jalan, tidak ada solusi untuk kita bisa ambil selain kita mendekati diri kepada Tuhan, selain kita berdoa. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Satu janji Tuhan, kita yang letih lesu, kita yang beban berat, janji Tuhan yaitu Tuhan akan berikan kita kelegaan. Ada amin? Apa yang menjadi beban kita hari-hari ini? Ayo pastikan kau datang kepada Tuhan. Kau akan melihat kemurahan Tuhan terjadi. Beban yang berat Tuhan akan kurangi sedikit demi sedikit sehingga engkau alami kelegaan. Di Alkitab ada cerita kisah kenapa Tuhan kirimkan Musa ke Mesir. Kita tahu sama-sama bahwa Tuhan kirimkan ke Musa ke Mesir yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasan. Bahkan Tuhan memaksa dengan tangan yang kuat agar Firaun bisa melepaskan, membebaskan bangsa Israel yang ada di Mesir dari perbudakan. Tuhan memaksa dengan memberikan bencana kepada orang-orang Israel dengan tulah-tulah yang Tuhan berikan. Dan lewat tulah-tulah itu Tuhan memaksa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu terjadi, bangsa Israel keluar daripada Mesir. Bahkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel menghadapi satu tantangan, rintangan di mana di depan mereka ada laut yang harus mereka lewati. Kuasa Tuhan pun di sana bekerja. Mujizat Tuhan dinyatakan.
Dan bangsa Israel bisa melihat kuasa Tuhan terjadi di mana laut terbelah. Dan bangsa Israel bisa melewati laut Tiberau. Pertanyaannya, kenapa Tuhan lakukan ini semua? Di dalam Keluaran 2 ayat 23 dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi yang membuat Tuhan bekerja mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan di Mesir adalah seruan doa daripada bangsa Israel itu sendiri kepada Tuhan. Ternyata teriakan minta tolong mereka kepada Tuhan itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak. Saya percaya hari-hari ini pun ketika kita naikkan seruan doa kita di hadapan Tuhan, kita tetap berdoa di hadapan Tuhan, apa yang menjadi serian doa kita, teriakan minta tolong kita, saya percaya itu akan sampai kepada Tuhan. Sehingga masalah demi masalahmu mungkin yang anggap berat, satu persatu bisa diselesaikan. Ada amin, Bapak Ibu. Saya mau katakan, Tuhan itu nggak bisa bekerja secara leluasa dalam hidup kita tanpa kita datang di hadapan Tuhan, tanpa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa bergerak secara leluasa. Karena dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan menciptakan manusia itu bukan hanya serupa dan segambar, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa. Jadi seluruh pengelolaan bumi semuanya diserahkan kepada manusia. Tetapi ketika manusia menyadari kesulitan yang dihadapinya, mereka datang kepada Tuhan. Mereka merendahkan hati. Termasuk di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya secara pribadi lepas pribadi. Ketika kita pun alami tekanan, alami kesulitan, kuasa Tuhan sudah diberikan buat kita untuk kita melakukan kehendak bebas. Apapun Tuhan persilahkan untuk lakukan. Tetapi ketika kita menyadari, ketika segala usaha yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, justru bukan membawa kepada hal-hal yang baik, justru mengalami keterpurukan dalam hidup kita. Dan kita menyadari, nggak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan sendiri. Dan kita datang, kita merendahkan hati, kita minta ampun kepada Tuhan. Maka sesungguhnya, kita sedang mengembalikan kuasa, otoritas yang pernah Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembalikan kepadanya. Sehingga Tuhan sekali lagi punya hak untuk bertindak dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bersama-sama ketika Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ketika kita setelah berdoa, kita melihat satu persatu masalah yang kita hadapi selesai. Jangan aneh kalau kita melihat satu persatu masalah selesai. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Pastikan hari-hari ini kau datang, kau tetap berdoa, sehingga Tuhan bisa bergerak secara leluasa di dalam hidup kita. Dan pemulihan demi pemulihan, kelepasan, kesembuhan, bahkan mujizat Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita. Ada amin. Ada amin. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tolong garis bawahi, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang Maha Tahu. Sebelum kita memerlukan sesuatu, sebelum kita berdoa, Tuhan tahu apa yang kita perlu, apa yang menjadi kebutuhan. Dia tahu benar. Oh, jadi kalau Tuhan udah tahu sebelum kita meminta, berarti kita nggak usah berdoa dong. Toh Tuhan udah tahu kok. Sebelum kita meminta, dia udah tahu. Jadi ngapain lagi untuk berdoa? Saya mau bilang bahwa kita berdoa bukan karena kita perlu sesuatu. Kita berdoa karena kita ingin menjalin hubungan kita dengan Bapa di surga. Ingin membangun hubungan seperti Bapa dengan anak. Ini salah satu alasan kenapa Tuhan menjadikan status kita sebagai anak dan Dia memposisikan diri sebagai Bapa. Tuhan mau ada hubungan yang terjadi, kedekatan kita dengan pencipta kita seperti Bapa dengan anaknya. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan sekadar kita membutuhkan sesuatu. Kita datang, tapi kalaupun kita nggak membutuhkan, Tuhan mau kita tetap datang kepadanya.
Ada amin, ada amin. Mungkin bisa saya kasih gambaran seperti ini. Ketika saya punya anak, dia pergi gak pamit. Dia pulang senong masuk toto ke kamar. Dia makan, dia diem aja. Padahal kita ada di ruang tamu. Dia cuek aja. Kita nggak dianggap, kita dicuekin. Tetapi pada saat dia butuh sesuatu kepada kita, dia bilang, "Pak, sepatu rusak, Pak. Harus beli sepatu, Pak. Pak, handphone rusak, Pak. Harus beli handphone. Pak, motor harus diperbaiki. Belum lagi, Pak, harus bayar ini. Pak, harus beli ini." Segala sesuatu yang dibutuhkan dia ucapkan. Itu dia berkata kepada orang tuanya waktu dia butuh. Waktu dia perlu. Tetapi waktu dia nggak perlu, kita nggak dianggap. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau apapun yang terjadi, apapun kesulitan kita hadapi, dan kalau kita pun perlu nggak perlu, ada kebutuhan atau nggak ada kebutuhan, Tuhan mau ada komunikasi yang kita bangun Bapa di surga. Jadi sekalipun kita semua dalam keadaan baik, kita mau komunikasi, itu terbangun dengan Bapa di surga. Ada perlu kita komunikasi dengan Bapa kita, nggak ada perlu pun kita komunikasi dengan Bapa kita di surga. Supaya apa? Hubungan kita dengan Bapa di surga dari hari ke hari semakin intim. Itu yang Tuhan kehendaki atas setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 35, bahkan Tuhan Yesus sendiri melakukan ini. Dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi sebelum Yesus mengajar, sebelum Yesus menginjil, Tuhan pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun berdoa kepada Bapa. Bahkan di dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus bukan hanya pagi-pagi, benar, datang kepada Tuhan. Malam hari pun Tuhan Yesus datang di hadapan Tuhan. Setelah melayani, dia menyuruh murid-muridnya pulang dan dia berdoa kepada Bapa. Bahkan ketika Yesus akan disalib, Yesus ada di Taman Getsemani, dia pun berdoa kepada Bapa di surga, minta kekuatan. Bahkan kita membaca di dalam kitab bahwa sampai peluhnya berubah menjadi darah. Itu Yesus lakukan. Padahal Yesus punya otoritas, Yesus punya kuasa, tapi tetap dalam menjalani kehidupannya, Yesus mengandalkan Tuhan. Yesus datang kepada Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang berkata demikian. Ketika segala sesuatu baik, anak-anak sekolahnya baik, usaha baik, bisnis baik, pekerjaan baik, hubungan satu dengan yang lainnya baik, keuangan baik, mungkin berdoa bukan sesuatu yang penting. Tanpa berdoa pun semuanya baik adanya, semuanya berjalan dengan normal. Tetapi ketika kita ada dalam kesulitan, baru kita datang kepada Tuhan. Kita nangis di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Saya mau bilang, mungkin hari ini kita mengalami tekanan, baru kita datang kepada Tuhan. Tapi kemarin-kemarin ketika semuanya dalam keadaan baik, mungkin kita nggak datang sama Tuhan. Kita nggak pernah merasakan manfaat doa yang kita bangun ketika semua dalam keadaan baik. Kita baru merasakan manfaatnya doa. Itu kita rasakan ketika kita ada dalam tekanan. Kita ada dalam permasalahan. Baru kita boleh merasakan, waduh, saya perlu Tuhan. Di luar Tuhan saya nggak bisa berbuat apa. Baru kita rasakan manfaat doa seperti itu. Seandainya di tengah-tengah kondisi baik, kita berdoa kepada Tuhan. Di tengah kondisi tidak baik pun kita berdoa. Di tengah-tengah ada badai kita berdoa. Di tengah-tengah tidak ada pun kita berdoa. Sesungguhnya ketika kita lakukan seperti itu, kita sedang menancapkan akar rohani kita semakin dalam ke tanah. Sehingga ketika ada badai datang, karena kita sudah membangunnya terlebih dahulu,
kita bisa kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Kita bisa tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, bahkan di tengah goncangan sekalipun. Kenapa? Karena akar rohani yang kita tanam sudah kuat, menancap di tanah. Tetapi beda dengan orang yang membangun akar rohaninya ketika ada badai, baru dia berdoa, baru dia menancapkan akar rohani. Saya percaya ketika badai datang, yang baru berdoa itu menancapkan akarnya belum terlalu kuat. Begitu badai datang, pasti akan roboh, pasti akan tumbang. Ini yang menjadi alasan kenapa kita harus berdoa, supaya apa? Akar rohani kita kuat, tertanam di tanah, sehingga ketika badai goncangan datang, itu tidak akan membuat kita roboh. Kita tetap bisa mengasihi Tuhan, tetap bisa setia, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Ada amin. Mari, ayo, hari-hari kita tetap berdoa di hadapan Tuhan. Karena waktu kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Waktu kita berdoa, Tuhan bisa bekerja secara luas dalam diri kita. Dan ketika kita berdoa, ada komunikasi yang dari hari ke hari semakin baik. Itu boleh terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin Bapak Ibu, ada amin. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan banyak janji dalam hidup kita. Mungkin sebagai janji Tuhan kita sudah genapi, sudah kita alami. Pengampunan dosa kita sudah alami, damai sejahtera kita sudah alami. Tapi masih ada janji-janji yang lain yang belum kita terima. Satu hal yang saya yakini bahwa ketika Tuhan menunda janjinya, Tuhan pasti ada tujuan, pasti ada maksudnya. Kalau kita kasih ilustrasi seperti ini, mungkin saya berjanji ingin memberikan sebuah handphone kepada anak saya. Dan diam-diam saya beli, saya simpan di lemari handphone tersebut. Dan rencana hari Minggu akan saya berikan kepada anak saya. Itu rencana yang saya memberikan. Tetapi di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, sikap anak saya justru membuat hati orang tuanya tidak senang. Disuruh doa, dia nggak doa. Disuruh belajar, dia nggak belajar. Disuruh mengerjakan tugasnya, dia pun tidak mengerjakan tugasnya. Melayap terus, pergi terus, nggak pulang-pulang. Artinya apa? Orang tua jadi jengkel. Rencana hari Minggu itu memberikan handphone, saya percaya itu jadi ditunda. Tapi begitu dalam beberapa hari kemudian, anak itu berubah. Dia berdoa, dia tugas tanggung jawabnya dia lakukan. Dia mengikuti apa yang orang tuanya suruh, dia kerjakan dengan baik, dia membantu orang tuanya. Dia taat kepada dengan orang tuanya. Saya percaya sebagai orang tua tidak ada alasan untuk tidak memberikan handphone kepada anak sesuai yang sudah pernah dijanjikan kepada anaknya. Kenapa demikian? Kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tolong garis bawahi. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi ketika hidup kita nggak bercela di hadapan Tuhan, tidak ada alasan buat Tuhan untuk menahan janjinya di dalam hidup kita untuk dia berikan. Ada amin? Ada amin. Mungkin timbul pertanyaan lagi, bagaimana dengan peristiwa yang dialami oleh Abraham? Kalau kita lihat janji Tuhan yang diberikan Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kejadian 15 ayat 5, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan memberikan janji secara spesifik kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 5 ini, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Dari janji yang pertama yang Tuhan memberikan bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar, Abraham menjadi berkat dan namanya termasyhur, itu pada saat itu usia Abraham adalah 75 tahun.
Dan ketika Abraham menerima janji Tuhan, Ishak lahir, itu adalah usia Abraham berusia 100 tahun. Jadi ada rentan waktu 25 tahun. Ketika Abraham pertama kali berkata di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua tersebut, dengan penggenapan janji Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, tidak serta-merta tahun depan janjinya ditepati, tidak serta-merta 2 tahun atau 5 tahun kemudian ditepati. Ada rentan waktu 25 tahun baru Tuhan menggenapi janjinya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan baru menggenapi ketika Sarah sudah mati haid, Abraham sudah tua? Kenapa? Saya percaya ketika Tuhan menunda janjinya kepada Abraham, pasti ada tujuan, ada rencana Tuhan yang kita mungkin belum tahu. Tapi yang jelas, sekalipun Sarah sudah mati, Abraham sudah tua, janji tetap digenapi kepada mereka. Jadi terkadang Tuhan itu menepati janjinya kepada kita di saat kita mengalami kepepet, kita sudah mulai putus asa, kita sudah nggak mau ngerti apa yang harus kita lakukan. Di saat itu baru kita melihat janji Tuhan terjadi. Ketika kita besok harus membayar uang anak sekolah, kita nggak ada biaya, tapi tiba saatnya harus bayar, Tuhan sediakan uangnya. Waktu kita sewa rumah, masa sewanya harus habis dan kita harus bayar pun nggak ada uang. Tiba-tiba begitu waktu mau keluar, habis jatuh tempo rumah itu harus kita keluar, Tuhan berikan dana sehingga kita bisa perpanjang. Ketika kita ada yang sakit di keluarga kita butuh dana, kita nggak punya uang, tiba saatnya harus bayar, Tuhan pun sediakan semuanya. Terkadang Tuhan bawa kita pada situasi tersebut, di mana kita kejepit, kita mulai putus asa, kita di bawah seolah kita ada di tepi jurang. Tapi sekali lagi, janji Tuhan itu pasti terjadi. Dan Tuhan selalu menepati. Bahkan di tengah-tengah situasi yang mustahil sekalipun, Tuhan bisa lakukan. Dan ini terjadi atas Abraham dan Sarah. Di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikiannya banyaknya nanti keturunanmu. Tolong digarisbawahi. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi sekalipun Abraham nggak punya dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa dia nggak bisa dasar untuk berharap tetap percaya? Bagaimana mungkin seorang yang sudah mati haid, sudah tua? Demikian pula Abraham yang sudah tua. Bahkan dikatakan sebelumnya Sarah itu bukan hanya sekedar tua dan mati haid, tapi Sarah itu mandul. Bagaimana mungkin bisa punya keturunan? Sekalipun nggak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Demikian hari-hari ini Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin nggak ada dasar untuk berharap, untuk percaya, untuk berharap. Kita mungkin hari-hari nggak ada dasar untuk berharap kepada Tuhan. Kenapa nggak punya dasar untuk berharap? Pandemi yang nggak jelas kapan selesainya, situasi yang nggak menentu yang terjadi hari-hari ini. Mungkin kita nggak bisa berharap. Kebutuhan anak sekolah harus kuliah, harus bayar ini bayar itu, sedangkan penghasilan semakin menurun. Nggak ada harapan kita, nggak bisa berharap, nggak ada dasar untuk berharap. Tetapi saya mau katakan, sekalipun kita nggak punya dasar untuk berharap, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Saya percaya Tuhan sanggup penuhi, Tuhan sanggup sediakan. Ada amin, ada amin Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat lagi di Kejadian 18 ayat 10 dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan punya seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi ketika Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tetap percaya, Tuhan mengkonfirmasi. Malaikat Tuhan datang kepada Abraham untuk mengkonfirmasi bahwa tahun depan Abraham, Sarah akan punya anak laki-laki. Itu konfirmasi yang Tuhan berikan melalui malaikatnya. Artinya 365 hari ke depan, ketika malaikat datang kembali, Abraham sudah punya anak laki-laki. Itu yang dijanjikan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa mengkonfirmasi waktu penggenapan janji Tuhan itu Abraham alami? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelum di atas, saat Abraham ada di bawah pohon, ada malaikat Tuhan datang.
ia sujud menyembah. Dan ia menjamu malaikat yang datang. Dia menjamu, dia menahan lebih lama malaikat untuk bersama-sama dengan dia dan tidak segera pulang. Karena Abraham menahan malaikat tersebut, maka konfirmasi dari malaikat Tuhan itu diterima oleh Abraham. Jadi saya percaya hari-hari ini, waktu kita pun menahan hadirat Tuhan dalam hidup kita, malam kita berdoa di hadapan Tuhan, pagi-pagi kita berdoa di hadapan Tuhan, mungkin ketika kita melakukan aktivitas, kita berdoa, kita menahan lebih lama hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya waktu penggenapan janji Tuhan seperti yang Abraham alami, itu pun kita alami. Ada amin Bapak Ibu. Kairosnya Tuhan, waktu penggenapan janji itu kita pun akan alami. Bagaimana bisa biar semua itu terjadi? Pastikan engkau menahan lebih lama lagi hadirat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu, ada amin. Tahan lebih lama hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Aku akan melihat janji penggenapan satu persatu terjadi dalam hidupmu. Ada amin Bapak Ibu. Biarlah hari-hari ini jam-jam doamu terus ditambah. Persekutuanmu dengan Tuhan ditambah. Bukan hanya engkau sekedar menjalankan kewajiban, tapi tahan lebih lama hadirat Tuhan. Mungkin sambil engkau bekerja, engkau tetap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ada amin. Maka engkau akan melihat waktu penggenapan Tuhan itu terjadi dalam hidup, terjadi dalam hidup kita semua. Kita akan melihat satu persatu digenapi. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan berarti Abraham nggak punya kelemahan. Abraham pun punya kelemahan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Abraham mendengarkan apa yang dikatakan istrinya. Abraham ingin menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan cara manusia. Apa yang terjadi? Lahirlah Ishak. Dan kita lihat, lahirlah Ismail. Bukan Ishak, karena Ishak adalah anak perjanjian. Jadi karena Abraham menggenapi rencana Tuhan bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan cara manusia, maka lahirlah Ismail. Dan kita lihat setelah Ismail lahir, sampai hari ini kita bisa merasakan dampak daripada apa yang pernah dilakukan Abraham. Sekali lagi, dalam hidup kita pun demikian. Tuhan ingin kita menggenapi apa menjadi janji Tuhan, bukan lagi dengan cara manusia, tetapi dengan cara Tuhan. Bagaimana caranya? Saya kasih ilustrasi, saya kasih contoh. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan kepada kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kehendak dan kemuliaan. Tetapi di dalam menggenapi janjinya Tuhan, kita harus bekerja dengan rajin. Kita harus bekerja dengan jujur. Kita harus bekerja dengan sabar, dengan ulet. Kita harus bekerja dengan penuh integritas. Ketika kita mendapatkan berkat atas usaha yang kita sudah kerjakan dan kita bisa memenuhi segala kebutuhan kita, sesungguhnya kita sudah menggenapi rencana Tuhan, tapi bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Tetapi waktu kita bekerja dengan tidak baik, mengambil hak orang, korupsi, berlaku tidak adil kepada orang, memang kita dapat sesuatu dan kebutuhan kita pun terpenuhi. Tetapi itu kita menggenapi rencana Tuhan bukan lagi dengan cara Tuhan, tapi dengan cara manusia. Dan kita akan melihat bahwa keadaan yang semakin buruk di kemudian hari pasti itu akan terjadi. Ayo pastikan kita mau menggenapi rencana Tuhan bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Ada amin, ada amin. Jadi saya mau katakan dari awal tadi firman disampaikan, mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang harus disimpulkan. Jadi yang pertama, di tengah ketidakpastian, Tuhan mau kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan mau kita tetap berdoa.
Karena waktu kita berdoa, kita akan mendapatkan kelegaan. Bahkan ketika kita berdoa, Tuhan bisa berleluasa bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ketika kita berdoa juga datang kepadanya Tuhan. Bukan karena kita ada perlunya aja, tetapi Tuhan mau ada komunikasi yang kita bangun dengan Bapa di surga dari hari ke hari. Itu yang Tuhan mau. Yang berikutnya adalah pegang janji Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan menunda janji dalam hidup kita, pasti ada maksudnya. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Percaya bahwa janjinya pasti digenapi. Sekalipun di tengah keadaan yang tidak mungkin. Di tengah keadaan hal-hal yang mustahil sekalipun. Dan ini Abraham sudah terima. Sarah sudah mati haid. Sudah tua mandul. Tetapi Tuhan tetap bisa menggenapi janjinya. Yaitu dengan lahirlah Ishak. Bukan hanya itu. Tuhan juga mau. Sekalipun kita nggak punya dasar untuk berharap. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita menggenapi janji Tuhan bukan dengan cara kita manusia, tetapi kita menggenapinya dengan cara Tuhan. Ada amin, ada amin. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini itu boleh jadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin. Mari kita akhiri, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat berkat-Mu yang sudah Kau berikan buat kami pagi hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, kami percaya hamba-Mu sudah selesai bicara. Tapi biar Roh Kudus terus memimpin menuntun kami semua, menjelaskan segala sesuatu sehingga lewat firman yang kami dengar pagi hari ini, itu yang menuntun kami ke depan Tuhan. Menjadi penuntun kami Tuhan. Kau mengajar membimbing kami Tuhan hari-hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga buat kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini hadir ibadah bersama-sama. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Apapun kesulitan masalah yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat turun kepada mereka semua Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk mereka bisa terima janji Tuhan. Biar itu terjadi atas mereka. Kesehatan, pemulihan, kesembuhan, berkat-berkat jasmani dan secara rohani Tuhan pun berikan buat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat pagi hari ini ya Bapa, kalau kami masih boleh berkumpul bersatu hati di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Walaupun kami secara online Tuhan, aku percaya Bapa, tangan kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, buat hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan, untuk terus
kami Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman itu tertanam kuat dalam hati kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kepala sedang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Hardo beserta keempat wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan, Engkau singkapkan isi hati-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat para pemimpin kami ini Tuhan dalam Pantai Kosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa Tuhan doa untuk gembala kami, Pak Freddy Halim, serta wakilnya Tuhan. Kau sertai, Kau jagai mereka ya Tuhan Yesus dalam mengalahkan kami Tuhan di GBI Green Garden ini Tuhan, semakin hari semakin berkenan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, tangan-Mu masih ada rencana untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Presiden Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Tuhan, aparat keamanan ya Tuhan Yesus, juga dalam menangani pandemi yang saat ini masih ada ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat kami semua sudah boleh melayani Tuhan, terutama untuk WL, pemusik, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.